Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Akila Putri dengan NIM 2022-12033. Di sini, saya akan mempresentasikan materi tentang manajemen strategi. Pengertian manajemen strategi adalah apa yang dilakukan para manajer untuk mengembangkan strategi organisasi. Sedangkan untuk pengertian strategi adalah rencana tentang bagaimana organisasi akan melakukan apapun yang harus dilakukan dalam bisnis, bagaimana organisasi tersebut akan menang bersaing, dan bagaimana organisasi akan menarik serta memuaskan para pelanggannya untuk mencapai tujuannya. Ada 3 alasan mengapa manajemen strategi dianggap sangat penting, yaitu yang pertama, membedakan seberapa baik kinerja organisasi. Yang kedua, untuk membantu manajer menghadapi situasi yang terus berubah. Dan yang ketiga, membantu mengoordinasikan dan memfokuskan upaya karyawan pada apa yang penting. Proses manajemen strategi ada 6, yaitu yang pertama, identifikasi misi, tujuan, dan strategi saat ini. Yang kedua, pelaksanaan analisis eksternal. Yang ketiga, pelaksanaan analisis internal. Yang keempat, pemformulasian strategi. Yang kelima, pengimplementasian strategi. Dan yang keenam, pengevaluasian strategi. Strategi korporat. Dengan strategi pertumbuhan, organisasi memperluas jumlah pasar yang dilayani atau produk yang ditawarkan, baik melalui bisnis yang sudah ada saat ini atau bisnis baru. Jenis strategi pertumbuhan meliputi konsentrasi, integrasi vertikal, integrasi horizontal, dan diversifikasi. Dengan strategi stabilitas, organisasi tidak melakukan perubahan yang signifikan dalam apa yang dilakukannya. Kedua strategi pembaruan, pengangguran biaya, dan pemutarbalikan memperlihatkan kelemahan organisasi yang menyebabkan penurunan kinerja. Untuk selanjutnya adalah matriks BGC. Dengan menggunakan matriks BGC sebagai cara untuk menganalisis portofolio bisnis perusahaan dengan melihat pangsa pasar perusahaan dan tingkat pertumbuhan industri yang diantisipasi. 4 kategori matriks BGC adalah sapi perah, bintang, tanda tanya, dan anjing. Strategi kompetitif. Yang pertama, menggambarkan peran keunggulan kompetitif. Yang kedua, menjelaskan 5 model kekuatan Porter. Yang ketiga, menggambarkan 3 strategi kompetitif Porter. Keunggulan kompetitif organisasi adalah apa yang membedakan organisasi, keunggulan uniknya. Keunggulan kompetitif perusahaan merupakan dasar untuk memilih bisnis yang tepat atau strategi kompetitif. 5 model kekuatan Porter menilai 5 kekuatan kompetitif yang mendikte peraturan persaingan dalam waktu industri. Ancaman pendatang baru, ancaman produk pengganti, daya tawar pembeli, daya tawar pemasok, dan rivalitas saat ini. 3 strategi kompetitif Porter adalah kepemimpinan biaya, diferensiasi, dan fokus. Masalah manajemen strategik saat ini. Manajer menggunakan strategi ebusinus untuk mengurangi biaya, mendiferensiasikan produk dan jasa perusahaannya, membidik yang berfokus pada kelompok khusus, atau menurunkan biaya dengan menstandarisasi fungsi kantor tertentu. Manajer strategi dapat mengambil strategi yang lebih berorientasi pada pelanggan. Manajer strategi dapat menerapkan strategi yang lebih inovatif. Isu-isu manajemen. Yang pertama, keunggulannya yaitu manajer mampu menganalisis kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dari sebuah organisasi tersebut. Dan manajer telah siap untuk memformulasikan strategi yang tepat, yaitu strategi penggalian kekuatan organisasi dan peluang eksternal. Yang kedua,
Setuju, bagi organisasi nirlaba melakukan apa itu konsep keunggulan kompetitif sama pentingnya dengan organisasi yang bertujuan mencari laba. Karena dengan konsep keunggulan kompetitif, organisasi nirlaba akan dapat menunjukkan lebih baik dari organisasi nirlaba lainnya. Yang ketiga, perkembangan etika dalam analisis atas lingkungan internal dan eksternal organisasi harus dimasukkan karena etika dalam organisasi memunculkan hubungan antara organisasi dengan pihak internal dan eksternal. Hubungan organisasi dengan karyawannya adalah untuk menghasilkan standar perilaku tertentu yang dianggap etis. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan, dan mohon maaf apabila ada tutur kata yang salah atau kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.